Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, tetap bergembira, tetap senang hati di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun terkadang nasib kian tak pasti. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang dirundung masalah, semoga segala permasalahan akan segera berakhir dengan cara yang terbaik, dan yakinlah bahwa duka lara di hari ini ketika esok hari akan menjadi masa lalu. Demikian pula bagi kawan-kawan yang saat ini sedang mengais rezeki, sedang mencari nafkah dan menghidupi keluarga, saya juga mendoakan semoga kawan-kawan mendapatkan limpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan semua, cerita misteri kali ini berjudul Kemat, yaitu sejenis pelet yang berasal dari Pulau Belitung. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Lucy adalah seorang gadis remaja yang berusia belasan tahun, dan pada waktu itu Lucy duduk di kelas 2 SMA. Lucy mempunyai paras yang cantik, senyumnya manis, dan kulitnya mulus. Lucy adalah seorang yang sangat pintar di dalam belajar, juga mempunyai banyak sekali prestasi. Dia juga pandai bernyanyi dan pintar dalam menari. Dan Lucy juga adalah seorang yang jago dalam baca puisi. Orangnya juga ramah, selalu bertegur sapa dengan siapapun, dan hal itu membuat semua orang suka pada Lucy. Singkat kata bahwa Lucy adalah primadona, terutama sekali dari para pelajar laki-laki maupun anak-anak muda yang banyak kesemsem sama Lucy. Banyak sekali yang naksir dan jatuh cinta pada Lucy. Ada yang menyatakan lewat surat cinta, ada juga yang berbicara secara langsung menyatakan isi hatinya. Tetapi Lucy adalah pribadi yang bersahaja. Dia menanggapi dengan begitu bijaksana. Kepada mereka semua yang menyatakan isi hatinya kepada Lucy, Lucy mengatakan bahwa lebih baik kita berteman saja. Lucy adalah seorang anak yatim yang ditinggal pergi oleh ayahnya sejak dia berusia 2 tahun, dan ibunya adalah seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Maka sejak itu Lucy tinggal bersama nenek tersayang. Untuk biaya kehidupan sehari-hari, nenek Lucy membuat dan menjual sambal lingkong, dan itu diproduksi berdua dengan Lucy. Oh ya kawan-kawan, perlu kami jelaskan bahwa sambal lingkong adalah sejenis abon ikan yang dikerjakan secara tradisional. Bagi orang-orang Belitung, sambal lingkong juga cukup populer namanya. Dan hal itu sangat enak sekali. Dan sambal lingkong juga menjadi ciri khas oleh-oleh yang berasal dari Belitung. Dan itu biasanya diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Ketika Lucy masih kecil, nenek Lucy memproduksi sambal lingkong hanya seorang diri. Tetapi sering perjalanan waktu, ketika Lucy sudah beranjak menjadi seorang gadis remaja, maka pekerjaan itu pun Lucy ikut juga mengerjakan dan memproduksi sambal lingkong tersebut. Di antara para lelaki remaja yang naksir dengan Lucy adalah seorang yang bernama Gunawan. Dan Gunawan ini adalah seorang anak pejabat, dan Gunawan juga selalu overacting, selalu membanggakan kekayaan orang tuanya. Di depan Lucy selalu menebarkan pesona, dan hal itu sering Lucy rasakan dan membuat Lucy menjadi risih.
Entah sudah berapa lembar surat cinta yang dilayangkan kepada Lucy oleh Gunawan, tetapi Lucy tetap tidak bergeming, dan dia begitu menutup diri terhadap seorang yang bernama Gunawan, yang memang tidak sedikit pun ada rasa di hati Lucy untuk juga menyukai Gunawan. Walaupun secara fisik sebenarnya Gunawan tidaklah terlalu jelek, tetapi juga tidak terlalu ganteng. Tetapi begitulah rasa cinta, memang tidak bisa dimanipulasi dengan materi ataupun uang sekalipun. Bahkan secara terang-terangan Gunawan juga pernah menyatakan isi hatinya kepada Lucy. Tetapi begitulah, Lucy tidak bisa menerima hal itu karena Lucy memang tidak mempunyai rasa apapun terhadap Gunawan. Dan hal itu membuat Gunawan semakin penasaran terhadap Lucy. Berbagai cara telah dilakukan oleh Gunawan untuk merebut hati Lucy, seperti menawarkan kepada Lucy agar dia bisa mengantarkan Lucy untuk pulang sekolah, ataupun memberikan hadiah-hadiah yang mungkin bisa membuat Lucy menjadi suka kepadanya. Tetapi hal-hal seperti itu tidaklah merubah sikap dan hati Lucy terhadap Gunawan. Lucy tetap apatis, dan Lucy memang tidak sedikit pun menyukai Gunawan. Bahkan Gunawan juga sempat menggunakan salah seorang sahabatnya Lucy sebagai mak comblang agar bisa untuk mendekati Lucy. Tetapi lagi dan lagi Gunawan tetap gagal untuk merebut hati Lucy dan mendapatkan cinta Lucy. Dan hal yang lebih menyakitkan lagi bagi hati Gunawan adalah ketika Gunawan menyadari bahwa Lucy sedang akrab-akrabnya dengan teman satu sekolah, yaitu yang bernama Faisal. Di mana setiap ada kegiatan sekolah, Lucy dan Faisal nampak sering bersama. Apalagi Faisal adalah salah seorang pengurus OSIS di sekolahan itu. Walaupun sebenarnya Lucy dan Faisal tidak mempunyai hubungan yang serius ataupun spesial, dan mereka hanya teman biasa, tetapi keakraban yang terlihat oleh Gunawan membuat hati Gunawan semakin panas. Kemana-mana Lucy dan Faisal selalu nampak berdua. Di mana ada Lucy, di situ ada Faisal. Di mana ada Faisal, di situ ada Lucy. Dan hal itu membuat bara api cemburu di hati Gunawan kian membara. Sebenarnya di dalam hati Lucy ada perasaan suka terhadap Faisal, tetapi hal itu hanya dipendamnya di dalam hati. Hal itu tidak pernah diungkapkan dengan siapapun, apalagi dengan Faisal, dan dia hanya mencurahkan semua apa yang dirasakan terhadap Faisal lewat buku hariannya. Diam-diam Lucy begitu mengagumi Faisal, bahkan di dalam hatinya sangat suka dengan Faisal. Bagi Lucy, Faisal adalah pribadi yang bersahaja dan menyenangkan. Orangnya ramah, tutur katanya halus, bahkan Faisal begitu pintar di dalam sekolah. Bahkan hampir di tiap semester, Faisal adalah juara bintang kelas yang diikuti oleh Lucy sebagai juara kedua. Terlebih lagi, Faisal dan Lucy mempunyai hobi yang sama di bidang seni, yaitu Faisal pintar bermain musik, sedangkan Lucy sangat pintar di dalam bernyanyi. Di antara gadis-gadis remaja, banyak yang menyukai Faisal, terutama dari kalangan para pelajar yang ada di sekolahan itu, dan hal itu terkadang membuat Lucy sedikit cemburu. Tetapi
Lucy hanya bisa memendam semua di dalam hatinya, dan hal itu dia sangat menjaga betul perasaannya agar tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Faisal. Pada suatu hari di saat jam istirahat sekolah, Lucy dan Faisal sedang berada di kantin sekolah. Sambil mengobrol, mereka begitu asiknya menikmati semangkuk bakso dan es teh manis, dan hal itu membuat suasana begitu indah, begitu menyenangkan. Tetapi lain halnya dengan sepasang mata yang memandang mereka dari kejauhan, dan itu adalah Gunawan. Hatinya galau, hatinya resah, dan hatinya panas. Dan dalam hati Gunawan berkata, "Kita lihat saja nanti Lucy, pokoknya aku harus mendapatkanmu Lucy." Sepulang sekolah ada hal aneh yang terjadi terhadap Faisal, yaitu sepeda motornya kedua bannya kempes. Dan hal itu membuat Faisal menjadi heran, sebab ketika dia datang tadi tak ada masalah dengan kedua ban motornya. Semua baik-baik saja, tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Akhirnya Faisal pun harus menuntun motornya untuk mencari tambal ban yang terdekat, dan hal itu diketahui oleh Gunawan. Entah sengaja atau tidak, ketika melewati Faisal yang sedang menuntun motornya, Gunawan berludah, "Cuh!" dan dia menatap Faisal dengan begitu sinisnya. Seakan meledek Faisal, Gunawan pun memainkan gas motornya dengan brang 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 di depan Faisal, dan hal itu membuat Faisal hanya terdiam. Setelah beberapa ratus meter, Faisal menuntun kendaraannya yang kempes. Akhirnya tibalah Faisal di tempat tambal ban, dan dengan bercucuran keringat, akhirnya Faisal pun menunggu tukang tambal ban memeriksa bannya yang kempes. Dan setelah diperiksa ternyata tidak ada yang bocor, dan itu membuat hati Faisal cukup senang. Dan di saat itu pula, di saat masih di tempat tambal ban, ada Lucy yang menghampiri Faisal. Saat itu Lucy sedang berboncengan dengan teman sebangkunya, yaitu Nina, dan kabar tentang kempesnya ban Faisal sempat terdengar oleh Lucy dari kawan-kawan yang lainnya. Setelah memastikan bahwa pujaan hatinya Faisal baik-baik saja, akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum berpisah, Lucy sempat memberikan senyum termanisnya buat pujaan hatinya Faisal. Pada suatu hari, dan hari itu adalah hari Minggu, di mana Lucy sedang libur sekolah, dan Lucy pada hari itu mempunyai tugas untuk mengantarkan sambal lingkong di berbagai toko yang ada di kota tempat Lucy tinggal. Dan tugas seperti itu rutin dilakukan Lucy setiap hari Minggu, di mana Lucy harus mengecek apakah sambal lingkong tersebut masih ada ataukah sudah ludes terjual. Pada langganan tertentu, Lucy dan neneknya selalu menitipkan sambal lingkong tersebut dengan sistem konsignasi, yaitu setelah habis baru dibayar. Dan alhamdulillah, sambal lingkong yang dititipkan pada toko-toko tersebut telah habis terjual, sehingga pada hari itu Lucy begitu banyak membawa uang. Hatinya senang, senyumnya sumringah, sebab Lucy hari itu begitu bahagia. Tidak lupa Lucy juga mampir ke sebuah toko untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, serta minyak goreng dan lain-lain. Entah datangnya dari mana, ketika Lucy keluar toko, tiba-tiba dia berpapasan dengan wajah yang sangat dikenalnya, yaitu Gunawan. Bertemu dengan Gunawan, Lucy sempat kaget dan terkejut, apalagi dilihatnya Gunawan pada saat itu sedang merokok.
Berpapasan dengan Lucy, Gunawan pun mencoba untuk bersikap tenang dan ramah, dan dia mendekat ke arah Lucy sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tetapi jabatan tangan dari Gunawan tidak disambut oleh Lucy seperti yang diharapkan oleh Gunawan, dan hal itu membuat hati Gunawan menjadi marah. Dan bersamaan itu pula, hembusan asap rokok dari mulut Gunawan berhembus ke wajah Lucy dan membuat Lucy sempat terbatuk-batuk. Gunawan hanya diam saja sambil menatap wajah Lucy begitu dalam. Menghadapi situasi seperti itu, akhirnya Lucy pun berlalu meninggalkan Gunawan dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lucy langsung menemui neneknya dan menyerahkan uang yang dibawanya serta belanjaan yang tadi dibelinya. Kepada neneknya, Lucy juga mengeluhkan pada waktu itu bahwa dia sedang sakit kepala dan ingin segera tidur untuk beristirahat. Mendengar penjelasan cucunya, neneknya Lucy sempat berpikir mungkin Lucy sedang kecapean. Di dalam tidurnya, Lucy bertemu dengan Gunawan, dan hal itu membuat Lucy terheran-heran sebab pada saat itu tidak ada rasa marah di hati Lucy, tidak ada rasa benci terhadap Gunawan, yang ada rasa suka dan senang melihat kehadiran Gunawan. Di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, Lucy seakan sedang pergi ke suatu tempat, yaitu sebuah pantai yang indah bersama Gunawan. Bahkan layaknya orang yang sedang pacaran, Lucy juga tidak marah ketika Gunawan menggandeng tangannya. Menjelang sore hari, Lucy yang sedang tertidur dan bermimpi indah tiba-tiba dibangunkan oleh neneknya, dan hal itu membuat Lucy terjaga dari tidur dan membuat dia kaget. Kepada cucunya, nenek Lucy mengingatkan bahwa sedari tadi dia belum makan siang. Mendengar kata-kata neneknya, Lucy hanya diam saja dan lebih banyak melamun. Ketika malam pun tiba, neneknya Lucy merasa heran terhadap Lucy karena biasanya Lucy selalu aktif di dalam belajar, tetapi pada hari itu Lucy lebih banyak berdiam diri di kamar. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika Lucy sedang tertidur, di dalam tidurnya dia mengigau dan menyebut nama seseorang, dan itu adalah nama Gunawan. Di dalam igauannya, Lucy terkadang tertawa, terkadang seperti orang menyebut dan memanggil nama Gunawan. Hari berganti hari, dan sikap Lucy terhadap Gunawan telah menunjukkan beberapa perubahan yang selama ini Lucy cuek dan Lucy begitu apatis terhadap Gunawan. Tiba-tiba saja menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang menyenangkan, dan hal itu membuat semua kawan-kawan yang ada di sekolahan itu merasa heran dengan perubahan dari sikap Lucy terhadap Gunawan. Dan yang lebih aneh lagi adalah sikap Lucy terhadap Faisal yang begitu dingin. Lucy dan Faisal sudah lama tidak terlihat bersama lagi, dan hal itu membuat semua kawan-kawan yang ada di sekolahan merasa heran. Kepada Lucy, bahkan ada yang sempat bertanya, ada apa dengan Faisal dan apa yang terjadi? Apa salahnya Faisal? Mereka seakan tidak percaya dengan perubahan sikap Lucy, terutama kepada Gunawan. Belakangan ini, Lucy begitu akrab dengan Gunawan, bahkan pulang sekolah pun Gunawanlah yang mengantarkan Lucy untuk pulang ke rumah. Tetapi Faisal tetaplah Faisal, Lucy tetaplah Lucy, dan Gunawan tetaplah Gunawan. Faisal tetap bersikap seperti biasanya. Dia tetap rajin belajar. Dia tetap ingin menunjukkan suatu pribadi yang bersahaja. Pada suatu hari,
neneknya Lucy sudah menunggu kehadiran cucunya pulang dari sekolah, dan di hari itu neneknya Lucy sudah menunggu di teras rumah. Hingga tiba saatnya neneknya Lucy melihat kehadiran cucunya tiba di rumah dengan diantarkan seseorang yang mengendarai sepeda motor. Dan anak muda tersebut memperkenalkan diri sebagai seseorang yang bernama Gunawan, dan hal itu membuat neneknya Lucy menjadi kaget. Sebab nama Gunawanlah yang sering didengar oleh neneknya Lucy ketika Lucy sedang mengigau di saat sedang tidur. Apalagi ada perasaan yang aneh ketika melihat orang yang bernama Gunawan tersebut. Neneknya Lucy seakan-akan merasakan ada sesuatu yang lain yang tidak wajar terhadap cucunya. Neneknya Lucy begitu paham, begitu tahu dengan kepribadian cucu yang sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini neneknya Lucy merasakan ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh cucunya sejak berteman dengan seseorang yang bernama Gunawan. Lucy yang semula rajin belajar sudah malas belajar. Lucy yang begitu periang akhir-akhir ini sering terlihat murung. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan. Kepada cucunya, nenek Lucy menasihati agar jangan dekat-dekat lagi dengan Gunawan. Tetapi apa yang terjadi? Lucy begitu marah kepada neneknya. Dan hal itu membuat neneknya menjadi sedih dan juga kecewa. Lucy yang dikenalnya sejak kecil adalah seorang anak yang penurut, tetapi sekarang sudah menjadi seorang gadis pembangkang. Pada suatu hari, tanpa sepengetahuan dari Lucy, neneknya Lucy menemui seorang kiai yang kebetulan juga masih kerabatnya nenek Lucy. Dan kepada Pak Kiai lah nenek Lucy menceritakan tentang apa yang dialami oleh Lucy terhadap sebuah perubahan sikap, sebuah kelakuan yang aneh yang ditunjukkan oleh Lucy sejak berteman dengan seseorang anak muda yang bernama Gunawan. Setelah mendengarkan cerita dari nenek Lucy, Pak Kiai menerawang dari jauh, dan beliau dengan segala ilmunya, Pak Kiai menjelaskan bahwa Lucy telah terkena ilmu kemat. Dan pelakunya adalah seseorang yang bernama Gunawan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dan kebetulan pada hari itu adalah hari Minggu, di mana Lucy tidak sekolah dan hanya di rumah saja, Pak Kiai datang ke rumah neneknya Lucy untuk menghilangkan sesuatu yang gaib yang hinggap pada jiwa dan raga Lucy. Pak Kiai dan neneknya Lucy duduk di ruang tamu sambil menunggu kehadiran Lucy yang sejak dari tadi pagi hanya berdiam diri di kamar. Pada kesempatan itu pula, Pak Kiai sempat meminta kepada neneknya Lucy agar menyiapkan segelas air putih untuk dibacakan doa. Dan setelah mendapatkan aba-aba dari Pak Kiai, barulah nenek Lucy memanggil Lucy agar segera keluar dari kamar dan segera bergabung untuk duduk di ruang tamu. Dengan perasaan enggan dan malas-malasan, akhirnya Lucy pun keluar dari kamar untuk menemui neneknya di ruang tamu. Sementara Pak Kiai yang sedang berkonsentrasi penuh dengan segala doa untuk kesembuhan dan menyingkirkan hal-hal yang gaib terhadap jiwa dan raga Lucy yang dikuasai oleh ilmu kemat. Ada hal aneh yang Lucy rasakan ketika mata Pak Kiai menatapnya dengan begitu tajam, dan Lucy langsung merasakan sesuatu yang panas sekali pada wajah dan tubuh Lucy. Dan hal itu membuat Lucy berteriak histeris, merasa kesakitan, dan akhirnya Lucy pun pingsan.
Menghadapi situasi seperti itu, neneknya Lucy sempat bingung dan panik. Tetapi Pak Kiai meyakinkan bahwa semua keadaan akan menjadi baik-baik saja. Kemudian Pak Kiai berkonsentrasi penuh dan fokus pada doanya, minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua diberikan kekuatan, semua diberikan perlindungan. Setelah Pak Kiai memercikan air yang telah didoakan tadi ke wajahnya Lucy, barulah Lucy yang telah pingsan akhirnya menjadi sadar dan siuman kembali. Seakan tersadar dan terjaga dari mimpi buruk, Lucy sempat bingung dengan keadaan yang dia alami pada saat itu. Akhirnya Pak Kiai pun menjelaskan kepada Lucy bahwa Lucy baru saja terbebas dan terlepas dari guna-guna kemat. Dengan isak tangis, nenek Lucy memeluk dan menciumi cucunya yang sangat disayang, dan dia sangat bersyukur bahwa Lucy telah terbebas dari hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya. Kepada Lucy, Pak Kiai juga berpesan agar jangan pernah meninggalkan sholat, dan hal itu untuk membentengi diri kita agar kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Keesokan harinya, Lucy pun berangkat sekolah seperti biasa dengan segala keceriaan dan kegembiraan. Dan ada sesuatu yang terjadi, sebuah perubahan yang terjadi, yaitu ketika dia bertemu dengan Gunawan. Hal yang menyenangkan yang selama ini dirasakan telah sirna. Bahkan melihat Gunawan pun, Lucy seakan enggan. Dan hal itu membuat Gunawan merasa heran. Sepertinya ilmu kemat yang dikirimkan Gunawan kepada Lucy seakan telah pergi sirna untuk selamanya. Dan Lucy pun seakan tersadar dari mimpi buruknya. Tiba-tiba dia merasakan kerinduan yang sangat dalam terhadap seseorang yang bernama Faisal. Dan kemudian Lucy mencarinya ke sana dan kemari. Akhirnya dia melihat Faisal sedang duduk seorang diri di kantin sekolah. Lucy langsung mendekat dan menemui Faisal, dan Lucy juga langsung meminta maaf atas segala sikap yang mungkin salah selama ini terhadap Faisal. Menanggapi hal itu, Faisal hanya diam dan tersenyum saja. Begitulah, Faisal adalah Faisal. Sosok lelaki yang cool, sosok lelaki yang bersahaja, tapi tetap sederhana. Dan hal itu banyak sekali membuat gadis remaja jatuh cinta padanya. Maka sejak hari itu, Lucy dan Faisal kembali akrab seperti semula. Lalu bagaimana dengan Gunawan? Gunawan yang melihat adegan bahwa kembalinya Lucy pada Faisal membuat hatinya mendidih, hatinya geram, hatinya panas sekali terbakar oleh api cemburu. Gunawan yang galau dan sakit hati, Gunawan yang geram dan marah, akhirnya memutuskan pada hari itu untuk pulang ke rumah. Gunawan ngebut dengan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, hatinya galau, hatinya resah, dan lampu merah tidak dipedulikannya. Akhirnya apa yang terjadi? Brak! Gunawan kecelakaan. Sepeda motornya hancur dan Gunawan akhirnya dirawat di rumah sakit. Untunglah Gunawan masih bisa selamat dan akhirnya bisa kembali ke rumah. Tetapi dari kecelakaan itu, Gunawan juga mendapatkan cacat seumur hidup. Mungkin itulah karma buruk yang diterima oleh Gunawan karena telah berbuat syirik dengan memakai ilmu kemat. Demikianlah kawan-kawan cerita misteri yang berjudul Kemat, dan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, dan insya Allah subscribe-nya kawan-kawan
akan menjadi amal ibadah kebaikan bagi kawan-kawan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Thank you.